Alih-alih membatalkan syarat usia pada sistem zonasi proses PPDB seperti yang direkomendasikan DPR RI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan justru membuka jalur baru penerimaan calon siswa melalui Bina Rukun Warga. Khawatirnya jalur baru ini justru menimbulkan persoalan baru pada proses penerimaan siswa baru. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung dari luar studio Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda. Selamat sore Pak Huda, ini sudah ada pertemuan tadi begitu dengan orang tua calon siswa dan rekomendasinya adalah membatalkan PPDB di DKI Jakarta. Apa kemudian yang menjadi latar belakang utama dari rekomendasi ini? Terima kasih Mbak Zakia. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Juklak-Juknis Dinas Pendidikan DKI tidak sesuai atau tidak selaras dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Misalnya soal jalur zonasi semestinya 40%, ini di dalam Juklak-Juknis hanya 50%. Ini yang lalu menjadi gaduh. Yang kedua soal perlakuan umur, kriteria umur diberlakukan sejak dari awal. Padahal kriteria umur itu diberlakukan di paling ujung, di paling belakang. Ini yang lalu berisiko anak-anak yang sejengkal nyampe ke sekolah, idaman dia karena ini sekolah di betul-betul di rumah depan rumah dia, tidak bisa sekolah gara-gara umurnya lebih muda. Saya kira terjadi ketidakadilan dan terjadi diskriminasi menyangkut soal. Baik, ini artinya apa? Apakah Pemprov DKI Jakarta salah mengartikan dari Permendikbud nomor 44 ini sendiri atau memang Permendikbud ini memang cukup bisa dikatakan multitafsir begitu? Pemprov yang salah menafsirkan Permendikbud ini cukup jelas dan detail dan tidak perlu tafsir. Jadi ketika diikuti saja, saya kira tidak ada masalah. Meskipun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan bahwa mereka sudah sesuai begitu apa yang dilakukan sesuai dengan Permendikbud, selalu mereka mengatakan sudah sesuai dengan Permendikbud apa yang menjadi keputusan dari Dinas Pendidikan ini. Cukup ngotot itu begitu yang Pak? Jelas-jelas berbeda. Kuota dari semestinya 50% ini jadi 40%. Itu saja sudah berbeda. Karena itu saya beberapa minggu yang lalu saya minta audit aplikasi online PPDB DKI perlu diaudit. Karena ketika anak usianya lebih muda, otomatis anak ini nggak bisa masuk. Jadi tertolak oleh sistem. Padahal dia dekat dengan rumah di mana sekolahnya tinggal menyeberang saja. Artinya ada sistem aplikasi yang tidak sesuai dengan Juklak-Juknis dan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Baik, kemudian juga ada solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu dengan melalui PPDB jalur zonasi melalui Bina RW. Apakah Anda melihat solusi ini sudah tepat begitu dengan apa yang disuarakan oleh para orang tua murid ini? Sebenarnya belum. Skema baru sebagai respon dari Dinas Pendidikan DKI ya kita apresiasi, tapi ini solusi yang parsial, tidak menyelesaikan substansi yang sesungguhnya. Pagi hari tadi saya diundang oleh Bu Rahma di salah satu kelurahan di Menteng. Saya ketemu dengan siswa-siswa hampir 50 orang. Kemarin di jalur zonasi hanya terima 2 orang. Gitu. Dan ketika dengan skema yang baru ini, yang dimana hanya akan mendapatkan tambahan satu kelas 4 orang, contohnya dari 36 menjadi 40 per kelas, jadi tambahannya 4, kita bisa bayangkan di Kelurahan Menteng berarti dari 50 hanya akan bertampung 4 lagi, jadi sisanya nggak bisa terselesaikan. Jadi respon dari Dinas Pendidikan Provinsi masih parsial dan tidak menyelesaikan masalah. Baik, Pak Huda, kalau memang rekomendasinya kemudian pembatalan PPDB kemarin, kemudian apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya? Karena Dinas Pendidikan sendiri mengatakan bahwa baru akan mengevaluasi pada tahun depan, begitu. Itu yang saya minta sejak dari awal, Kemendikbud harus turun tangan.
sampai tadi ini kami sedang melakukan RDP dengan Kemendikbud dan kami minta Kemendikbud tegas hari ini juga harus memastikan bahwa korban diskriminasi dari kebijakan yang tidak sesuai dengan Permendikbud ini harus dilindungi oleh Dinas Pendidikan DKI. Seluruh anak-anak harus dipastikan bisa sekolah di sekolah yang paling dekat dari tempat anak-anak tempat anak-anak tinggal. Jadi tadi Kemendikbud ada kesanggupan untuk melakukan ini, berkomunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan kita akan terus pantau terus Mbak Zaki ya. Karena sekali lagi PPDB di DKI tidak boleh ada yang menjadi korban anak-anak muda di Indonesia. Dan ini terjadi di DKI, wajah Indonesia gitu. Saya sangat menyesalkan di DKI malah terjadi kericuhan PPDB. Semestinya di DKI harus memberi teladan soal ini. Baik. Pak Huda, tadi kalau Anda melihat sebenarnya syarat usia ini sendiri apakah menjadi faktor penting juga begitu dalam PPDB? Semestinya begini, saya termasuk yang tidak setuju faktor usia ini dipakai sebagai kriteria pelulusan. Ini seolah-olah kita sedang bersiap lomba balap karung gitu. Jadi usia ini tidak mencerminkan dunia pendidikan. Semestinya harus dibikin kriteria yang lebih kompetitif, yang lebih kualitatif, lebih inovatif, yang mencerminkan bahwa ini dunia pendidikan. Saya kira usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Saya tadi sampaikan juga di Kemendikbud, kita minta kriteria usia ini dievaluasi tahun yang akan datang. Karena di mata saya tidak mencerminkan dunia pendidikan kita. Baik, terima kasih Mas Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI sudah bergabung bersama kami. Kami harapkan juga ini bisa mendapat jalan keluarnya begitu ya bagi para orang tua calon siswa. Terima kasih.